Pasti jarang ada yang ngasih tahu kalian kalau ada satu kunci kebahagiaan yang cuma diterapin sama sedikit orang yang peka, yaitu dengan menghidupkan doa-doa lama yang pernah kita panjat. Nggak sulit atau muluk-muluk, tapi mayoritas kita bahkan luput akan hal ini. Menghidupkan doa-doa lama itu, misalnya dulu kita pernah bangun untuk tahajud tanpa henti demi nyempetin berdoa biar bisa diterima kuliah agama di negara Arab. Terkabullah doa kita itu dan udah berjalan 2-3 tahun berkuliah di sana misalnya. Maka hidupkanlah doa lama itu dengan memperbaharui ketulusan hati kita tiap belajar, berbaur dengan masyarakat dan orang-orang solehnya, dan terus bersyukur. Contoh praktek lainnya buat gue pribadi yang udah berkeluarga, gue dari SMP dulu sebenarnya sering minta sama Allah, ya Allah pertemukanlah hamba sama pasangan yang kalau mau ke kampung halamannya harus nyebrang pulau. Karena emang gue suka jalan-jalan, pengen aja punya ladang pahala dari jalan-jalan karena silaturahmi. Allah kabulkan dan pertemukanlah gue dengan istri orang Batam. Lalu sampai hari ini gue hidupin doa lama itu dengan gue maksimalin silaturahimnya, rencanain nabungnya sampai harus kebeli tiketnya. Setiap pulang ke kampung dia, luangin waktu bareng keluarganya dan senengin mereka semua. Dari menghidupkan doa lama inilah Allah panjangin umur kita, Allah lapangkan juga rezeki kita, dan Allah pasti mudahkan segala urusan kita. Karena sebaik-baik kunci keberkahan dan kebahagiaan adalah dengan selalu menghidupkan doa-doa lama kita. Banyak dari kita yang gak sadar seberapa banyak kemudahan dan nikmat yang kita dapat hari ini, yang semua itu merupakan jawaban dari doa-doa yang pernah kita panjatkan di masa lampau. Justru betapa banyak orang yang ketika akhirnya Allah kabulkan segala permintaannya setelah penantian yang panjang, namun ia pun lupa untuk bersyukur, dan dia pun memilih untuk mengatakan bahwa ini semua ya hasil dari apa yang gue usahakan pagi sampai malam. Maka benarlah apa yang Allah firmankan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Jangan sampai kita dicap sebagai hamba Allah yang pelit dan gak punya malu. Sebelum kita bilang sama Allah di doa-doa kita, ya Allah kenapa sih engkau belum kabulkan juga? Coba deh ingat-ingat, kira-kira doa lama apa yang pernah kita panjat yang ternyata sudah Allah kabulkan, tapi sampai hari ini belum pernah sekalipun kita hidupkan. Yang dulu pernah rajin bangun jam 3 pagi berdoa supaya dapat kerja, akhirnya terkabul nih. Apakah tugas-tugasnya di tempat kerja udah dilaksanain dengan amanah, atau malah banyak makan gaji butanya? Yang dulu berdoa dipermudah resign supaya bisa ngerawat dan nyenengin orang tuanya, coba deh cek lagi, udah sesering apa sih orang tua kalian seneng dengan keberadaan kalian deket mereka? Yang dulu berdoa mau ngerasain nerima gaji, pas doa bilangnya biar bisa nabung, bantu lunasi hutang keluarga, investasi, punya dana darurat. Setelah kalian akhirnya nerima gaji, jangan lupa hidupkan doa dan niat baik itu dengan cara yang Allah ridho. Dapetin uangnya dengan cara yang halal, nabungnya, investasinya, jauhkan sejauh-jauhnya dari segala produk riba, karena keberkahan itu akan terus Allah limpahkan pada siapapun yang senantiasa menghidupkan doa-doa lamanya. Buat teman-teman yang pengen mulai investasi, bisa mulai invest di Syafiq.id, platform investasi syariah yang udah berizin serta diawasi OJK. Syafiq.id juga anti gaib alias anti goror, zolim, dan riba. Cek info seputar keuangan dan investasi syariah di @syafiq.id dan langsung aja investasi di Syafiq.id.